Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal metode penelitian yang di sini saya mengambil untuk bahan presentasi saya, yaitu penelitian kuantitatif, yang dimana judulnya faktor-faktor yang mempengaruhi minat siswa terhadap pembelajaran IPS di SMP Negeri 2 Rogo Jambi. Baik, selanjutnya di latar belakang, yaitu minat belajar merupakan salah satu aspek psikologis yang penting untuk mempengaruhi keberhasilan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di tingkat sekolah menengah pertama, yaitu SMP. Minat belajar tersebut berperan besar dalam menentukan tingkat keterlibatan siswa, keaktifan di kelas, serta hasil belajar yang dicapai. Berdasarkan pengamatan awal dan informasi di beberapa guru di SMP Negeri 2 Rogo Jambi, ditemukan bahwa minat siswa terhadap mata pelajaran IPS yaitu masih bervariasi. Beberapa siswa menunjukkan keterkaitan dan keterlibatan aktif, namun sebagian lainnya kurang antusias, cenderung pasif, dan menganggap materi IPS kurang relevan. Selanjutnya, di fokus penelitian saya yaitu apa saja faktor internal yang mempengaruhi minat siswa terhadap pembelajaran IPS di SMP Negeri 2 Rogo Jambi. Apa saja faktor internal yang mempengaruhi minat siswa terhadap pembelajaran IPS di SMP Negeri 2 Rogo Jambi? Faktor manakah yang paling dominan mempengaruhi minat siswa terhadap pembelajaran IPS di SMP Negeri 2 Rogo Jambi? Untuk tujuan penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui faktor internal yang memengaruhi minat siswa terhadap pembelajaran IPS, serta mengidentifikasi faktor eksternal yang memengaruhi minat siswa terhadap pembelajaran IPS. Menentukan faktor dominan yang memengaruhi minat siswa terhadap pembelajaran IPS di SMP Negeri 2 Rogo Jambi. Untuk manfaat penelitian secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih baik karena guru dan sekolah dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang perlu ditingkatkan untuk menambah minat mereka terhadap pelajaran IPS tersebut. Dengan meningkatkannya minat belajar, diharapkan motivasi, kenyamanan belajar, dan hasil belajar siswa pun jadi lebih meningkat. Bagi guru, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi dalam memperbaiki strategi pembelajaran yang selama ini digunakan. Guru dapat mengetahui metode apa yang lebih efektif, media pembelajaran apa yang lebih menarik, serta pendekatan apa yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakter siswa tersebut. Dengan pemahaman tersebut, guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, menyenangkan, dan relevan bagi semua siswa. Untuk pihak sekolah, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang kebijakan meningkatkan mutu pembelajaran IPS dan mata pelajaran lainnya. Sekolah dapat menggunakan hasil penelitian untuk meningkatkan fasilitas pendukung belajar, memberikan pelatihan bagi guru, serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Untuk penelitian terdahulu atau kajian terdahulu, yaitu terhadap penelitian sebelumnya, sangat penting untuk mengetahui temuan yang telah ada serta melihat celah penelitian yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini. Sejumlah penelitian terkait
minat belajar siswa khususnya dalam mata pembelajaran IPS telah dilakukan oleh beberapa peneliti, yaitu ada beberapa peneliti. Di sini saya akan membacakan satu peneliti, yaitu penelitian oleh Setiawan 2020. Ia mengatakan pengaruh metode pembelajaran dan lingkungan belajar terhadap minat belajar IPS siswa SMP. Dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang variatif seperti penggunaan media visual dan diskusi kelompok terbukti meningkatkan minat belajar siswa. Selain itu, lingkungan belajar yang kondusif termasuk juga menjadi tempat kenyamanan dan interaktif juga kontribusi terhadap peningkatan minat siswa belajar. Relevansi peneliti ini memberikan dasar bahwa faktor metode di lingkungan pembelajaran merupakan sesuatu hal yang penting yang juga dapat diteliti pada konteks SMP Negeri 2 Rogojambi Banyuwangi. Untuk selanjutnya di metode penelitian, di jenis penelitian, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang dimana dengan jenis tersebut penelitian deskriptif korelasional. Pendekatan kuantitatif dengan untuk mengukur beberapa besar pengaruh faktor-faktor tertentu seperti kompetensi guru, metode pembelajaran, motivasi dan lingkungan belajar, dan media pembelajaran. Model korelasional dapat dipilih karena penelitian bertujuan menguji hubungan dan pengaruh antar variabel yang telah diterapkan. Untuk subjek dan objek penelitian tersebut yaitu di kelas 7, kelas 8, kelas 9 di SMP Negeri 2 Rogojambi. Lokasi penelitian yaitu di SMP Negeri 2 Rogojambi, Kabupaten Banyuwangi. Adapun untuk teknik pengumpulan data, yang dimana prosedur yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang relevan, akurat, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan untuk mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi minat siswa pada pembelajaran IPS, sehingga diperlukan teknik yang mampu menggambarkan kondisi objektif di lingkungan atau di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi angket atau kuesioner dan observasi. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif karena seluruh variabel ukuran menggunakan instrumen tertutup berupa skala Likert analisis dalam dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu 1. Pengolahan data awal, 2. Uji kualitas instrumen, 3. Analisis deskriptif, 4. Uji asumsi klasik, dan 5. Analisis inferensial berupa regresi linear berganda untuk menguji pengaruh masing-masing faktor terhadap minat belajar siswa tersebut. Untuk langkah-langkah penelitian sesuai rancangan yang dipilih mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat siswa terhadap pembelajaran IPS ini disusun melalui serangkaian langkah yang sistematis sesuai dengan rancangan penelitian yang dipilih. Langkah pertama yang dilakukan adalah merumuskan masalah penelitian yang seperti di awal tadi, fokus penelitian. Terus mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang diduga
berpengaruh terhadap minat belajar siswa dalam minat pembelajaran IPS tersebut. Pada tahap ini, penelitian melakukan kajian pendahuluan melalui observasi awal dan diskusi informasi dengan guru IPS untuk memahami kondisi pembelajaran di SMP Negeri 2 Rogo Jambi secara lebih mendalam. Setelah rumusan masalah diperoleh, peneliti melanjutkan pada tahap menyusun kajian teori. Pada tahap ini, berbagai sumber literatur seperti buku-buku teori belajar, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu ditinjau untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai konsep minat belajar, motivasi, lingkungan belajar, serta faktor internal dan eksternal yang memengaruhinya. Kajian teori ini penting sebagai dasar untuk menyusun instrumen peneliti dan menganalisis data pada nantinya. Untuk langkah selanjutnya, yaitu menentukan rancangan penelitian. Dalam penelitian ini digunakan rancangan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan menggambarkan faktor-faktor yang memengaruhi minat belajar siswa secara objektif. Setelah itu, penelitian menentukan lokasi dan subjek penelitian. Seperti halnya yang saya lakukan ini, yaitu siswa SMP Negeri 2 Rogo Jambi, Kabupaten Banyuwangi. Tahap selanjutnya yaitu menyusun dan mengembangkan instrumen penelitian, yaitu angket atau kuesioner yang berisi pernyataan-pernyataan terkait faktor internal dalam artian motivasi, perhatian dan sikap, dan faktor eksternal, lingkungan keluarga, metode mengajar guru, teman, atau fasilitas lainnya, fasilitas belajar. Angket disusun berdasarkan indikator teoritis yang telah ditetapkan sehingga setiap aspek yang diteliti terukur dengan jelas. Selain angket, peneliti juga dapat menggunakan observasi dan dokumentasi untuk melengkapi data. Setelah instrumen siap, peneliti memasuki tahap pengumpulan data, yaitu peneliti memastikan bahwa siswa memahami cara mengisi angket dan mengisi sesuai kondisi sebenarnya agar data yang diperoleh valid. Peneliti juga mengumpulkan data dokumentasi seperti daftar siswa, jadwal pelajaran, atau profil sekolah untuk memperkuat temuan penelitian yang akan dilakukan. Untuk langkah terakhir di penelitian ini yaitu penarikan kesimpulan dan penyusunan laporan penelitian. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil analisis data yang menggambarkan faktor-faktor utama yang memengaruhi minat siswa terhadap pembelajaran IPS. Baik, itu tadi presentasi saya mengenai proposal kuantitatif yang dimana judulnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi minat siswa terhadap pembelajaran IPS di SMP Negeri 2 Rogo Jambi Banyuwangi. Sekian, terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan isi di dalam proposal maupun kesalahan saya pada saat menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.